kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Jemaat Tuhan, naikkan pujian ini sebagai penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Ya, ini pengakuan kami Yesus. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Segala yang bernafas menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, menjamah melawat setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Engkau memberkati ibadah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk kami memberikan pujian kami yang terbaik bagimu Tuhan. Kami siap memberikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Yesus. Biarlah Engkau bertahta di dalam kehidupan kami. Biar Engkau bertahta di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Setiap intimidasi kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami, mencoba mengintimidasi kami dalam bentuk apapun, kami mau tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta otoritas Allah bekerja di atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya boleh lihat tangan-tangannya Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita dan bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kita mau datang ke dalam bait-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan ada di dalam kita, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Engkau adalah Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau naikkan setiap syukur kami atas kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Dan kasih-Mu Tuhan melimpah atas kami. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu Bapa. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
Engkau Bapa yang sangat baik Tuhan, sangat baik. Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan, dan kasih-Mu melimpah Yesus. Kasih-Mu selalu baik setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur atasnya Bapa. Terima kasih Tuhan, katakan dengan imanmu kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih sebab berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Haleluya.
Karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Hari demi hari kami lalui, berkat-berkat Tuhan Kau sediakan buat kami. Dan pagi hari ini kami mau merayakan akan berkat Tuhan. Kami mau merayakan akan penyertaan Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, berkati setiap kami yang sudah hadir. Karena Tuhan sudah hadir di tempat ini, kami mau menghormati Tuhan, kami mau menghargai Tuhan, dan kami mau memuliakan Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami rindu Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami. Biarlah firman Tuhan akan menjawab dari setiap pergumulan kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus melawat setiap kami. Kalau kuasa si jahat, kuasa si iblis, kami tidak memberi kesempatan di tempat ini. Kami usir dan kami tenggeng di dalam nama Yesus. Engkau memberkati kami Tuhan. Hamba-Mu yang dengan penuh keterbatasan dan kekurangan ini, biarlah Tuhan berkenan mengurapi dan memberi hikmat-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan, biarlah sesuai dengan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita? Ada pujian? Puji Tuhan. Berarti pagi hari ini masih ada tanda-tanda kehidupan rohani. Karena ada ucapan syukur dan juga ada pujian yang keluar dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat renungan pagi jemaat GSJ Sukabumi berkenaan tentang pelayanan. Ada yang memberi judul bahwa pelayanan menjadi gaya hidup orang percaya. Excellent, bagus. Yes. Kemudian ada yang saya lihat judulnya bahwa pelayanan perlu pengorbanan. Setuju? Setuju enggak? Ya kalau enggak mau berkorban berarti enggak mau melayani. Kalau melayani enggak mau berkorban itu terpaksa. Kemudian ada lagi bahwa jangan kita menjadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku firman, yaitu melayani. Dan hari ini saya juga memberi judul tentang keluarga sehat, pelayanan berkenan. Sekali lagi, keluarga sehat, pelayanan berkenan. Kenapa saya pilih judul ini? Saya bingung saudara, mau apa ya minggu ini? Saya Senin ke Cianjur sampai malam. Selasa ke Bogor sampai malam. Kemudian hari Kamis ke Bogor sampai malam. Aduh, apa ya? Istri saya, "Pak, kamu pelayanan. Kok enak-enakan?" Enak-enakan apa? Saya bingung ini mau pilih tema apa. Ya memang temanya pelayanan, tetapi pelayanan yang seperti apa? Oleh karena itu saya berdoa Tuhan gerakan bahwa keluarga sehat, pelayanan berkenan. Kenapa? Bahwa semua dimulai dari keluarga. Siapa Bapak Ibu yang mulainya dari pohon, dari batu? Enggak ada. Semua lahir di tengah-tengah dari keluarga. Berarti disitulah suatu permulaan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita mau belajar, kita mau sekolah, kita mau bekerja, kita mau melayani, kita mau apa saja, tidak mungkin. Saudara ujuk-ujuk turun dari Gunung Salak, langsung berdiri di sini melayani dan khotbah. Pasti perlu proses kelahiran, bimbingan dan sebagainya. Oleh karena itu kalau kita mau melayani yang berkenan di hati Tuhan, perlu juga dimulai dengan keluarga yang sehat. Lalu keluarga yang sehat itu bagaimana? Apakah perlu kaya? Tidak salah. Apakah perlu semua punya fasilitas? Tidak salah, semua baik. Tetapi kalau tidak dibangun dengan keluarga yang sehat, untuk apa kekayaan? Untuk apa uang banyak kalau keluarganya nggak sehat? Nah, oleh karena itu hari ini
Kalau kita mau mendasari pelayanan kita nanti berkenan di hati Tuhan, bukan hanya menjadi capek, bukan menjadi suatu kepaksa, tetapi menjadi suatu panggilan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan membaca nanti di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai yang ke-6. Bapak Ibu, membangun keluarga adalah mandat dari Allah. Jadi, setiap orang yang terpanggil untuk membangun keluarga bukan karena inisiatif kita, tetapi adalah mandat dari Allah sendiri. Saudara ingat ketika di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan berbicara kepada Adam atau kepada manusia itu, tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong bagi kamu. Betul. Ketika Adam melihat hewan yang diciptakan oleh Tuhan, lewat di depannya kasih nama, harimau. Lewat lagi, gajah. Lewat lagi, mungkin kambing. Lewat lagi, kerbau. Semua sudah lewat semuanya, tapi Adam, kenapa ya? Tidak ada satupun yang sepadan dengan saya. Ia merasa sendiri. Makanya Tuhan benar-benar mengerti perasaan Adam. Akhirnya dia membuat Adam tidur, diambil tulang rusuknya yang satu, kemudian dibentuklah menjadi Hawa, wanita. Lalu dibawalah ke Adam. Ketika dibawa, reaksinya bukan seperti ketika lihat binatang. Apa yang dia bilang? Inilah daging dari dagingku. Apalagi? Darah dari darahku. Pas. Tidak sendiri. Nah, oleh karena itu bahwa keluarga kita bangun atas mandat Allah. Bukan karena orang tua ya. Nah, kamu udah umur segini kenapa ya nggak cari teman hidup, nggak cari pacar. Itu nggak salah dorongan. Tetapi bahwa keluarga dibangun oleh karena mandat Allah sendiri. Oleh karena itu bahwa keluarga harus mencerminkan prinsip kerajaan Allah. Loh, kita kan masih di dalam dunia, nanti masuk kerajaan Allahnya ke surga. Kita anak Tuhan, bahwa prinsip kerajaan Allah bukan berlaku nanti ketika kita meninggalkan dunia. Tetapi saat kita percaya kepada Tuhan, itulah kita juga sudah memperlakukan prinsip-prinsip hukum Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Apa artinya bahwa Yesus ada di atas suami, Yesus ada di atas istri, Yesus ada di atas anak-anak. Jangan sampai istri di atas suami. Jangan sampai orang tua itu di bawah anak-anak. Terbalik. Yang benar bahwa Yesus ada di setiap keluarga. Yesus ada di atas istri, suami, dan anak-anak. Sehingga prinsip kerajaan Allah sudah berlaku di situ. Kalau kita mau menjadi keluarga yang sehat. Allah memakai keluarga untuk mewujudkan kehendaknya di bumi. Apa kehendaknya Tuhan di bumi? Salah satunya bahwa bumi ini akan dipenuhi umat manusia yang memuliakan Tuhan. Jangan sampai dunia ini penuh manusia, tetapi manusia yang bejat, yang tidak memuliakan Tuhan. Kita bersyukur yang memiliki punya anak, harus disyukuri itu berkat Tuhan. Tetapi di samping itu kita jangan bersyukur punya anak banyak, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mendidik, membina di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu harus ingat, ketika punya anak kecil, bawa ke depan, diserahkan sama Bapak Gembala, serahkan kepada Tuhan. Ada janji yang harus kita tepati. Bapak Ibu bersediakah untuk membimbing, mengarahkan anak ini kepada pengenalan akan Tuhan? Iya, bersedia.
Nah, itulah bagian kita di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Jangan bahwa pelayanan atau pengenalan Injil Tuhan kepada anak itu diserahkan guru sekolah minggu. Diserahkan hanya Pak Pendeta. Hanya seminggu sekali, itu pun kalau masuk ke gereja. Kalau enggak, berminggu-minggu tidak. Salah Bapak Ibu. Oleh karena itu tanggung jawab besar bahwa anak di dalam keluarga Kristen, kenal atau tidak kepada Tuhan Yesus, jangan salahkan orang lain kalau tidak mengenal, salahkan diri kita sendiri. Jadi ketika kita membangun keluarga, di situ ada misi pelayanan, di mana pemberitaan kabar baik. Jangan sampai kita merasa bahwa kita udah orang Kristen, Bapak Ibu kita, saya suami, istri, dan juga udah Kristen, lahir ceprot langsung percaya Yesus. Tidak, jangan harap. Banyak keluarga-keluarga Kristen, tetapi anaknya amburadul. Banyak juga hamba-hamba Tuhan, tetapi anaknya amburadul. Kenapa? Ketika lahir bukan langsung percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi perlu bimbingan, pengarahan, dan sebagainya. Jadi, bagaimana menjadi keluarga yang sehat? Saya yakin semua tahu. Tapi nggak salah saya menyampaikan di sini, karena saya punya jadwal di sini. Nah, mari kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 28. Nah, ini ada tanggung jawab masing-masing. Istri, suami, dan anak. Kalau mau sehat. Jangan hanya istri yang capek-capek supaya keluarga sehat. Jangan suami yang capek-capek untuk keluarga menjadi sehat. Apalagi anak, jangan. Harus bekerja sama. Jangan dibuka dulu Pak yang bawah, yang biru. Nah ini bagian ibu-ibu. Nanti yang baca bapak-bapak ya. Berdiri, mau keras, ini tapi harus jelas. Supaya ibu-ibu atau istri-istri itu dengar ya. Woi istri, misalnya gitu ya. Penting ini firman Tuhan ya. Jadi sekarang silahkan kaum pria, nggak harus bapak, yang belum punya pasangan juga berdiri. Yang mungkin pasangannya sudah dipanggil Tuhan juga berdiri, nggak apa-apa. Silahkan. Bentar, biar berdiri dulu, kompak dulu ya. Kelihatan kan? Oke. Ya, sudah, wow. Ternyata banyak emak-emaknya, istri-istri, perempuan gitu. Sana belum berdiri, laki atau perempuan? Oh, bapak-bapak. Yang baju hitam. Yang belum beristri pun harus, karena nanti akan membangun keluarga. Siap? Dengan tulus, ikhlas. Ya, 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Terima kasih, silahkan duduk bapak-bapak dan kaum pria. Balas, ya wanita balas, lebih keras boleh. Supaya suami dengar apa tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada suami atau kepada calon suami nanti. Ayo, perempuan, ayo. Lebih kencang biasanya. Yang belum punya suami, boleh. Pokoknya yang wanita semuanya. Ayo, waktunya jalan terus. Siap? 1, 2, 3.
Silakan duduk, terima kasih. Nah, sekarang bagian anak-anak. Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Berdiri anak-anak, mau perempuan, mau laki, berdiri semuanya. Ini firman Tuhan buat kalian. Kalau mau keluarga kita sehat. 1, 2, 3. Terima kasih, silakan duduk, luar biasa, bagus. Sekarang orang tua semuanya. Ayat yang keempat. Boleh duduk, gak apa-apa. Orang tua ya. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, woi orang tua, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Udah, pulang aja, udah jelas. Apa yang mau dijelasin? Tugas istri tunduk kepada suaminya. Kenapa harus tunduk kepada suaminya? Karena seperti Tuhan, karena suami adalah kepala istri. Seperti Kristus adalah kepala jemaat. Yang bukan hanya menyerahkan uangnya, yang bukan hanya menyerahkan waktunya, yang bukan hanya menyerahkan akan tenaganya, tetapi menyerahkan nyawanya untuk jemaatnya. Layak enggak ditundukin pribadi seperti itu? Layak dan sangat layak. Begitu juga, hai suami, kita harus mengasihi istrimu, harus mengasihi istrimu. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kamu bukan karena kamu ganteng, bukan karena gagah, bukan karena pinter. Bahkan ketika kita masih berdosa pun Tuhan mengasihi dan menyerahkan tubuhnya di atas kayu salib. Tuhan mengasihi seperti itu. Apakah kita enggak mau mengasihi istri? Tuhan mengasihi kamu aja seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian, hai anak-anak. Kalau kita mau panjang umur di bumi, kalau kita mau berbahagia di bumi, apa? Taatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hanya 2. Kalau saudara mau kerja keras, pinter, setinggi langit, kalau tidak taat sama orang tua, tidak menghormati orang tua, firman Tuhan di sini jelas kebalikannya. Apa? Pasti tidak akan berbahagia. Kemudian umurmu tidak lanjut. Saya lihat di hukum Taurat itu ada 10. Larangan itu ada berapa? 8. Tapi perintah hanya 1. Hei anak-anak, hormatilah orang tuamu. Kamu akan lanjut umurmu dan akan berbahagia. Dan 1 peringatan, yaitu ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah. Betapa pentingnya bahwa menghormati, mentaati orang tua itu tidak bisa ditawar-tawar. Anak-anak yang memberontak, melawan, tidak taat, buka ayat ini setiap hari. Pada waktu anak-anak saya masih kecil, ayat ini saya print. Jadi saya tempel di kamar, ada beberapa. Biarin aja, mau dibaca setiap bangun tidur atau apa, mau nggak mau baca ya biarin aja. Pokoknya sudah saya print, saya tempel. Dan sampai hari ini pun, kalau saya berkomunikasi dengan mereka, ingat ya,
Perintah satu-satunya di dalam ke-10 hukum Taurat hanya satu kepada anak, itu hormatilah, taatilah orang tuamu. Gak ada lain. Di situ tidak disuruh untuk ngasih duit banyak, gak disuruh untuk membelikan barang-barang mewah. Enggak. Orang tua cukup ditaati, dihormati, udah bangga. Dan ingat, kalau kita menginginkan anak-anak kita taat dan hormat kepada orang tua, kita juga ada tanggung jawab sama anak. Apa? Ayat keempat. Dan kamu bapak-bapak, ini bukan hanya bapak-bapak, ini orang tua ya. Karena kalau dulu kan imam ya bapak, tetapi mendidik anak bukan cukup bapak, tetapi juga ibu. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam takut akan Tuhan. Layak enggak kalau orang tua itu ditaati dan dihormati oleh anak? Ketika orang tua tidak membangkitkan amarah, tidak membangkitkan sakit hati, tetapi mendidik di dalam takut akan Tuhan, sangat layak dan tidak berlebihan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya waktu awal masuk di Sukabumi itu tahun 2000. Yang sudah tahun itu ya udah sekitar umur, udah inget lah, itu pasti ingat tentang film Keluarga Cemara. Itu sering diambil gambarnya, syuting itu di PGI itu, yang sekarang ada, yang dibangun belum jadi, yang punya PGI ya. Wah, Okomene. Saya sering pertemuan di situ, saya lihat. Dan sutradaranya itu Arswendo. Dan ada satu lagu yang dinyanyikan oleh siapa? Novia Kolopaking. Syairnya luar biasa. Apa? Tentang keluarga. Saya mau kutip sedikit ya, maaf ya. Supaya enggak salah ngutip. Harta paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Bangun-bangun pagi-pagi sudah selamat pagi emak, selamat pagi abah. Ada suatu keindahan menyambut satu dengan yang lain. Jangan sampai bangun pagi tanpa ngomong. Sudah, mukanya tidak cerah, tidak ada sambutan apa-apa. Terus ada komunikasinya si yang Agil sama Ara kalau nggak salah itu. Agil sama Ara, teteh mau jualan opa dulu ya. Iya teh. Gitu. Jangan lupa bilang sama abah ya. Iya teh. Jadi kebiasaan minta izin kepada keluarga, kepada orang tua itu suatu hal yang dilihat bahwa keluarga itu sehat. Kakaknya bilang, mau permen? Permen apa? Ya permen apa aja lah gitu. Aat berangkat dulu ya. Iya teh. Ketika mempunyai sesuatu dibagi-bagi, jangan rebutan. Jangan saling iri. Bahwa syair lagu itu menggambarkan suatu keluarga yang luar biasa. Selalu ada kerinduan. Kenapa keluarga dianggap istana? Keluarga dianggap harta paling indah. Puisi yang paling bermakna. Siapa yang tidak merindukan hal-hal itu? Jangan sampai kalau anak-anak udah pergi, malas pulang. Itu tanda-tanda keluarga yang sehat. Yang tidak sehat. Jangan sampai istri pergi udah malas pulang. Jangan sampai suami pergi malas pulang. Karena keluarga bukan menjadi istana. Karena keluarga bukan menjadi suatu puisi yang bermakna.
Karena keluarga bukan menjadi harta yang paling berharga. Ingat, keluarga kita menjadi istana enggak? Menjadi harta yang paling berharga enggak? Menjadi puisi yang bermakna enggak? Jawabannya hanya saudara dan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Slide selanjutnya. Ada dua hal penting untuk menjadi keluarga menjadi sehat. Saya selalu singkat, kalau banyak-banyak lupa. Poinnya kalau saya menyampaikan renungan, jangan banyak karena sedikit aja nanti minggu depan ditanya lupa. Makanya saya udah sedikit aja. Yang pertama adalah sehat hubungan suami istri. Ini kalau nggak sehat suami istri karena dasar di dalam keluarga itu. Karena keluarga dibangun melalui suami dan istri. Tidak ada. Kalau yang normal ya, maaf ya, yang normal. Kalau mau menikah pasti juga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Tidak ada calon mempelai anak-anak, nggak ada. Pasti suami dan istri. Tetapi kalau nggak normal mungkin pasangannya yang satu sudah pernah menikah, pernah punya anak, berarti juga membawa anak. Tetapi kalau perawan dan jejaka, pasti calon mempelai laki-laki dikenalkan, calon mempelai perempuan dikenalkan. Enggak ada, calon mempelai anak-anak, enggak ada. Nah, sehat hubungan suami istri, harus sehat. Kalau enggak sehat, itu bahaya. Nah, sehat hubungan suami istri itu ada 3 barometer hubungan suami istri sehat. Sekarang bebas mau begini, nggak ada masalah, nggak usah takut. Karena udah lewat. Saudara ingat, saya pasti tahu yang sekolah, barometer itu ada satu alat ukur. Dari istilah baros dan metros. Baros itu adalah artinya berat dari bahasa Yunani. Dan metros itu adalah ukuran. Biasanya digunakan oleh misalnya meteorologi, penerbangan, kelautan dan sebagainya. Untuk memahami dan mengerti akan kondisi tekanan udara. Nah, kalau tekanan yang tinggi, pasti cerah, udah terbang aman, melaut aman, mau apa-apa aman. Tapi perkiraan ya, bukan dipastikan. Lalu apa yang pertama? Bahwa hubungan suami istri itu sehat. Yang pertama adalah ada keintiman. Paling penting itu. Jangan sampai di dalam suatu rumah tangga, keluarga, suami istri ada berdua di situ, tetapi tidak ada keintiman. Keintiman bukan hanya diukur dengan hubungan badan, tetapi keintiman bisa dilihat dari kemesraan. Misalnya, tetangga sebelah nyanyi bareng. Kemesraan ini, janganlah, saya nggak tahu. Mereka nyanyi bareng itu sudah tanda-tanda kemesraan. Makan bareng itu juga tanda-tanda kemesraan. Jangan sampai, Pak mau makan gak? Gak ada kemesraan. Mau panggil suaminya makan lewat anaknya. Nak panggil bapakmu makan, padahal deket. Coba. Di mana mesranya? Panggil istrinya, oi. Masa panggil istrinya? Sayang kayak atau nama kayak atau apa kayak gitu ya. Bisa juga dilihat tentang perhatian. Ada enggak perhatian antara suami dan istri di dalam keluarga? Itu tanda barometer pertama, yaitu keintiman. Bangun tidur, selamat pagi sayang, selamat pagi papa. Itu udah tanda perhatian. Enggak usah pakai duit banyak. Saya kalau di rumah, istri saya masak di dapur, saya nyapu, kadang-kadang saya hanya tiup lehernya. Udah senang, hanya perhatian dengan tiup saja juga. Saya nggak bawa apa-apa. Jangan susah-susah cari memperhatikan pasanganmu dengan modal banyak.
Kalau nggak punya modal banyak, kapan mau perhatikan? Kita masih bernapas pakai tiup. Tanya ini, sekarang hadir di sini. Keintiman juga bisa ditunjukkan ketika membagi waktu dengan pasangan. Jangan alasan sibuk di kantor, banyak pekerjaan. Ketika pulang-pulang ditanya istrinya sudah cemberut karena banyak masalah. Bagilah waktumu. Enggak harus lama-lama. Tetapi yang penting berkualitas. Kalau pulang biasanya istri kan begini. Ya kan? Kalau perempuan berapa? 15.000 kata kan. Kalau laki kan sekitar berapa? 5.000 atau 6.000 atau 7.000 gitu kan. Kalau sehari istri di rumah sendiri 15.000 itu belum diucapkan, pasti ditahan. Nanti suaminya datang langsung begini-begini. Denger aja, pokoknya denger aja, biar aja keluar semua. Nanti kalau udah habis ya diem. Nah, kita harus memberi waktu kepada pasangan kita, mau istri atau suami kita. Kita harus memberi yang terbaik dan memikirkan yang terbaik untuk pasangan kita. Berikanlah yang terbaik. Pikirkanlah yang terbaik. Jangan sampai, waduh, istri saya udah dari langsing menjadi langsung. Akhirnya ingat temennya yang di sana, yang dulu SMA. Waduh, telepon lah, Facebook kayak, TikTok kayak. Ketika di rumah bukan memikirkan istrinya, ketika di pekerjaan bukan memikirkan istrinya, tetapi memikirkan pacarnya yang dulu-dulu. Tidak sehat. Jadi gak usah takut Bapak Ibu. Bisa aja HP suami buka, HP istri buka. Jangan ada rahasia-rahasiaan. Saya gak pernah pakai kunci susah-susah. Pokoknya tuk muncul. Jadi HP saya taruh di meja, mau di mana istri saya buka. Wow, ngontrol semuanya ini. Silahkan aja. Begitu juga situ. Jadi kalau di sini ada HP suami atau istri dirahasia-rahasiakan, itu tanda-tanda gak sehat. Lalu yang kedua, yang pertama adalah ada keintiman. Yang kedua adalah ada respect. Apa itu respect? Yaitu bahwa apakah masih ada hormat? Apakah kita masih ada rasa menyegani dan mengagumi? Dulu kalau jalan bareng orang suka bilang kan, kalau kesandung batunya yang dimarah-marah. Sekarang kesandung matamu, nggak lihat-lihat. Bagian kita tidak menghargai, bagian kita tidak respect. Dulu ketika pergi, ketika masih pacaran, waduh kalau nggak denger sedetik aja suaranya, udah bingung. Ketika ditelepon tidak mengangkat, udah bingung. Ketika di WA tidak membalas, bingung. Pengen selalu ada komunikasi. Itu ada respect, ada perhatian, ada kekaguman, ada kerinduan, ada rasa kangen. Ada nggak sekarang ini, Bapak, Ibu, ada nggak rasa kangen kalau ditinggal pergi? Atau udahlah pergi, saya bebas, mau gosip lah ke tetangga, mau gosip kah ke teman-teman dan sebagainya. Kan masih lama nggak pulang-pulang nih. Kalau ada tanda-tanda itu berarti kurang sehat. Tapi kalau udah mau pergi berdoa sama-sama, pergi dadah. Nanti kalau ada apa-apa WA ya, udah nyampe WA ya. Coba kalau di WA enggak bahas, aduh istri saya kemana, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Benar. Saya alami kalau istri saya ke Bogor, biasanya udah nyampe jam 8 lah kalau naik kereta. Sampai di kantor jam 8. Saya telepon, enggak diangkat. Waduh, ini jangan-jangan keretanya kempes bannya. Saya bilang. Akhirnya saya telepon ke temannya yang ada di situ. Udah Pak, tenang, udah acara di atas.
Jadi ada kekaguman, kerinduan, rasa kangen, dan juga hormat itu ada. Bapak Ibu, masih menghargailah pasangan saudara. Hargailah. Mau masih sudah bulat atau sudah tetap langsing atau bagaimana, hargai. Seperti ketika waktu pacaran. Wah. Kalau orang Jawa istilahnya dicondro. Dicondro itu dikagumi. Alisnya seperti bulan tanggal pertama. Wah, telarit. Iya. Kemudian matanya seperti apa ya, saya lupa. Jadi istilahnya sudah kehabisan kata-kata, tetapi hal yang indah itu masih ada di dalam pasangan saudara. Entek. Habis perkataan kita, tetapi hal yang indah itu masih ada. Harus seperti itu. Jangan sampai hari-hari akhirnya kata-kata yang tidak mengenakan. Berarti kita sudah tidak menghargai. Nah, cepat. Yang ketiga, harus ada kepercayaan. Penting. Apalagi bapak-bapak yang sering pergi keluar kota, nginep berhari-hari atau sampai minggu-minggu, kalau tidak ada kepercayaan itu bahaya. Jadi kita harus memberi kebebasan supaya menjadi dirinya sendiri. Kita tidak meragukan apa yang dikerjakan sekalipun tidak di depan mata kita. Di pikirannya enggak pikiran kotor. Aduh, suami saya di sana ngapain ya ini ya. Wah, nginep di hotel ini sekarang. Wah, makan di restoran nih. Tetapi kalau kita membangun kepercayaan karena dilandasi oleh firman Tuhan di depan itu, yaitu bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti Tuhan Yesus mengasihi umatnya sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Enggak usah ragu, enggak usah kita khawatir ibu-ibu. Begitu juga bapak-bapak, jangan kita terlalu khawatir dan tidak percaya ketika istri kita tidak ada di depan kita. Karena ayat firman Tuhan tadi di atas, bahwa istri harus tunduk. Karena seperti Tuhan, seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Karena Tuhan sebagai kepalanya. Nggak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mau ke kanan nggak boleh juga. Mau ke kiri juga nggak boleh. Lurus. Firman Tuhan tidak bisa ditawar-tawar. Kadang-kadang bohong sedikit untuk kebaikan. Tidak. Pokoknya lurus. Harga mati firman Tuhan. Mau ke kiri mau ke kanan tidak boleh. Kalau kita didasari dengan firman Tuhan tadi di depan, kita tetap tidak harus khawatir. Memberi kebebasan apa yang mereka lakukan. Karena dia takut kepada Tuhan. Karena suami takut sama Tuhan. Karena istri takut sama Tuhan. Ngapain kita harus punya pikiran yang aneh-aneh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selanjutnya kita harus menjaga dan memelihara supaya barometer suami istri tetap sehat. Dengan ini ketiga hal itu. Ada keintiman, ada rasa hormat atau respek. Ada kepercayaan, karena memelihara lebih gampang daripada memulihkan. Keluarga suami istri sudah rusak, membangun perlu perjuangan begitu gigih. Kalau enggak gigih, enggak akan berhasil. Makanya ada barometernya 3 hal. Kalau keintiman masih tinggi, ada respeknya masih tinggi, kepercayaannya masih tinggi, jadi barometer itu tekanan udaranya tinggi, wah cerah, aman, terbang kemana, melaut kemana. Tetapi kalau keintiman udah rendah, kepercayaan sudah tidak ada rasa hormat, wah kalau barometer tekanannya rendah sekali. Badai topan melanda, angin ribut terjadi. Bisa banjir bandang di mana-mana. Penerbangan stop. Laut ada apa untuk
perjalanan di laut juga stop. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan kita abaikan. Kita harus menjaga itu. Sehingga prahara kehidupan berkeluarga itu tidak terjadi. Karena kita terus menjaga dengan dasar firman Tuhan. Yang terakhir, yang kedua, yaitu sehat hubungan anak dan orang tua. Tandanya bagaimana kalau orang tua dan anak atau anak orang tua itu sehat? Yang pertama adalah terbuka dan jujur. Jangan sampai anak-anak kita terbuka kepada orang lain. Apalagi anak remaja kita. Awas, kalau terbuka kepada om-om di luar, bahaya. Harus terbuka kepada orang tua, masalah sesulit apapun, sekecil apapun, serahasia apapun, jangan sampai terbuka di luar. Akhirnya, waduh, anak saya kenapa ya sampai di sana mabuk-mabukan ini itu, bebas-bebasan, orang tua baru tahu. Itu namanya kecolongan. Gak ada keterbukaan, tidak ada kejujuran antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, orang tua jangan membangkitkan amarah kepada anakmu. Tetapi kita harus mendidik anak di dalam takut akan Tuhan. Kadang-kadang orang tua yang kaya hanya mengandalkan keuangannya aja. Pak, beliin HP yang mahal, ini udah ganti mode, udah kasih. Pak, saya mau ke sana, kasih. Pak, ini ke sana, kasih. Tetapi yang hadir uangnya, bukan orangnya. Anak perlu kehadiran orang tua untuk ngobrol bersama, untuk menasihatkan bersama, untuk mendengarkan keluhan-keluhan. Kalau anak tidak didengarkan keluhannya oleh orang tua, pasti dia akan ke orang lain yang bisa mendengarkan. Bahayanya kalau orang itu yang mendengarkan itu orang yang tidak baik. Itu bahaya. Tapi kalau dia hanya percaya kepada orang tuanya, kita sudah tidak khawatir. Yang kedua, ada rasa bangga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, anak bangga sama orang tuanya, itu tanda hubungan sehat. Orang tua bangga kepada anak, itu ada tanda-tanda hubungan sehat orang tua dan anak. Anak-anak siapa yang tidak bangga dengan papa mamamu, kalian ada tanda-tanda tidak sehat hubungan. Harus kita segera pulihkan. Mungkin orang tua yaitu membangkitkan amarah kepada anak, kita harus pulihkan. Jangan sampai berlarut-larut. Kalau udah benci kepada orang tuanya, itu bahaya. Waktu lalu saya lihat ada anak lulus masih muda menikah. Bapaknya adil, tapi udah pisah lama ya, jarang gitu. Kemudian suatu saat bapaknya datang, kasihlah duit, kasihlah uang aja, kasih uang. Tetapi anak itu ditanya sama bapaknya aja nggak mau jawab. Ketika anak itu mau minta uang kepada bapaknya, bilang ke mama, "Mah, minta duit sama bapak." Jadi yang uangnya yang mau, orangnya nggak mau. Kenapa? Karena tidak menanamkan rasa hubungan yang dekat dari kecil. Sedih nggak punya anak jauh begitu? Dan di Sukabumi saya temui banyak sekali bapak-bapak yang hidupnya nggak karuan, ibu-ibu yang hidup nggak karuan, padahal punya anak banyak. Hidupnya terlunta-lunta karena padahal punya anak. Anaknya nggak mau tahu. Bapaknya mau sengsara, kayak mau sakit, mau kelaparan, tidak mau tahu. Kenapa? Tidak ada hubungan yang sehat. Bahaya sekali. Jangan sampai. Lalu yang ketiga, ada rasa aman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang tua dan anak kalau sehat hubungannya ada rasa aman. Apalagi anak kecil ya.
Misalnya anak kecil ya, berdiri begini, jatuh ke belakang. Dia nggak takut karena bapaknya di belakang, pasti akan menangkap. Pasti. Keamanan itu penting, jangan sampai anak merasa aman di luar, tapi tidak merasa aman di rumah. Waktu tahun baru, kan libur ya, anak saya yang di Salatiga WA. Kasih tentang nilai-nilai di asrama dan juga di sekolah gitu. Nah, akhirnya dapat liburan tambah 2 hari, karena dianggap nilainya bagus gitu ya. Tetapi sekolahan masuk tanggal 2. Bayangin mulai tanggal 25, tanggal 2 sudah masuk, padahal liburnya 12 hari. Nangis lagi. Udahlah. Berarti apa? Dia ada kerinduan yang dalam untuk pulang ke rumah. Ketemu papa, mama dan juga kakaknya. Jangan sampai libur panjang gak pernah pulang. Waduh. Kemudian ada kepercayaan. Selanjutnya, kalau anak nggak percaya sama orang tua nggak percaya sama anak, jelas hubungannya tidak sehat. Pada suatu saat, belum lama ya, anak saya yang besar mau pulang. Tapi hanya pulang 3 hari. Karena mau coblosan. Saya bilang, kamu mau nyoblos nomor berapa? Oh nomor 2, gak usah pulang. Pasti menang, saya bilang. Ngapain? Oh, kamu gak dibayarin kok pulang pergi. Tetapi akhirnya saya merasa bersalah gitu. Kenapa ya? Dia kan mau pulang, mau ketemu sama kami, tapi kok saya gak pulang. Tapi saya jelasin bahwa kepentingannya hanya itu, gak apa-apa. Jadi saling percaya. Bukan saya gak boleh pulang karena saya gak suka, bukan ya. Dia ngerti. Akhirnya kan begitu. Ya, jadi keterbukaan, rasa bangga, rasa aman, dan kepercayaan itu harus kita bangun antara orang tua dan anak. Ketika orang tua tidak membangkitkan amarah kepada anak dan mendidik di dalam takut akan Tuhan, dan anak akan taat dan menghormati orang tuanya, upahnya akan lanjut umur dan diberkati. Jadi itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kalau kita mau melayani, apapun bentuk pelayanan kita harus membangun hubungan yang sehat di dalam keluarga. Jangan sampai kita udah capek pelayanan sehingga keluarga kita tinggalkan. Bapak Ibu ingat gak ada lagu parodi ya, kritikan. Kalau gak salah itu lagu siapa itu? Febian siapa itu? Baik yang terakhir ditanya, aku tanya hari ini kamu kemana? Pelayanan. Tanya lagi, aku tanya hari ini kamu mau kemana? Pelayanan. Setiap hari pelayanan. Jangan lupa tugas dan kewajibanmu berantakan. Jangan sampai karena pelayanan keluargamu aut-autan katanya. Jangan sampai karena pelayanan hanya cari gebetan. Apa yang terakhir? Jangan sampai karena pelayanan karena amplop persembahan. Ada itu lagunya. Kritikan itu. Jadi jangan sampai alasan pelayanan dan pelayanan, tetapi di belakang kita banyak tuntutan yang masih perlu kita bereskan. Keluarga itu awal mulanya dasar kalau kita mau melayani yang berkenan. Sekali lagi saya katakan di depan tadi, jangan sampai kita kerja keras, mati-matian, capek, pengorbanan, dana dan sebagainya, alasan pelayanan. Tapi keluargamu aut-autan, pekerjaanmu berantakan, dan karena hanya alasan materi. Saya yakin suatu hal yang penting yang kita perhatikan untuk membangun pelayanan ke depan.
Kalau nggak salah mungkin beberapa nanti kemudian biasanya gereja di sini memberi angket ya, melayani apa ini, singer kayak, pujian kayak, musik kayak, penyambut tamu kayak, ini kayak, atau kayak dan sekali banyak pokoknya pelayanannya di gereja banyak. Tetapi itu pelayanan bagus, jangan abaikan 2 hal penting. Kita harus membangun hubungan yang sehat antara suami istri, dan kita harus membangun hubungan sehat antara orang tua dan anak. Karena ini adalah istana yang paling berharga. Ini adalah hartamu yang paling mulia. Kalau syair itu, inilah puisi yang paling bermakna. Jangan sampai puisinya berantakan. Jangan sampai istana keluarga kita juga aut-autan. Jangan sampai harta kita yaitu keluarga menjadi berantakan juga. Sesuatu semua harus ada keseimbangan. Karena di dalam keluarga awal mula pelayanan dibangun. Bila kita akan membangun pelayanan yang sehat ke depan, sehingga hidup kita sekali saja bertahap nanti sampai ujung Tuhan panggil menjadi umatnya yang berkenan. Ya, jadi mari bangun keluarga Kristen yang sehat untuk melakukan tugas pelayanan sebagai mandat yang Tuhan percayakan, menjadi berkenan dan memuliakan Tuhan. Persoalan tantangan pasti ada, untuk itu selalu menjaga hubungan atau barometer dalam keluarga tetap sehat. Tadi di dalam poin suami istri ada 3 hal ya, keintiman, respek, dan juga kepercayaan. Sengaja saya kasih warna merah, terus kuning dan hijau. Itu rambu-rambu kalau kita di jalan, selalu diingatkan. Bapak Ibu, kalau saudara mengendari mobil atau motor, kira-kira tahu nggak apa yang muncul di depan nanti? Apalagi belok. Tidak tahu. Apakah mobil kecil, apakah mobil besar, apakah orang jalan kaki, apakah naik motor, apakah nanti ada pohon tumbang tiba-tiba, atau ada tebing yang losor tiba-tiba. Saudara tidak tahu. Oleh karena itu kita harus menjaga rambu-rambu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan gas terus, belok gas, rame gas, pasti kita akan celaka. Iyalah renungan hari ini akan menjadi berkat dan memberkati kita semuanya. Sehingga sekecil apapun yang dilihat orang lain itu pelayanan yang tidak berarti. Tetapi kalau kita bangun dengan dasar yang sehat, itulah yang berkenan. Daripada yang besar tetapi tidak berkenan, tetapi hal yang kecil pun kalau Tuhan berkenan pada hidup kita. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdiri, kita akan renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan melihat diri kita masing-masing. Semua Tuhan mengendaki kita terlibat di dalam pelayanan. Karena hidup ini adalah melayani. Sementara kita masih diberi waktu, mari kita pakai untuk melayani. Karena ketika kita sudah waktu itu diambil, kita sudah tidak ada waktu lagi untuk melayani. Oleh karena itu mari kita bangun keluarga kita yang sehat. Mari kita lihat dengan barometer hubungan suami istri kita. Kita ukur, adakah keintiman, adakah rasa hormat, adakah kepercayaan, dan adakah anak-anak kita itu aman, terbuka, percaya dan bangga kepada orang tua. Kalau itu masih ada, mari kita terus pelihara dan kita jaga, karena itu akan menjadi dasar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, barangkali pagi hari ini Bapak Ibu bergumul kepada pasangan saudara. Mungkin Bapak Ibu bergumul kepada anak-anak saudara. Firman Tuhan pada hari ini, bila kita akan melakukan bagian kita masing-masing. Hai istri, lakukanlah firman Tuhan buat istri. Hai suami, lakukanlah firman Tuhan bagianmu.
Hai anak-anak, lakukanlah firman Tuhan bagi kamu. Hai orang tua, lakukanlah firman Tuhan buat anak-anak. Terima kasih. Kita nyanyi satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kita akan pujikan satu pujian ini. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini untuk sementara. Sekali lagi. Musik menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu ada kesempatan untuk datang secara pribadi kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu punya pergumulan dengan pasangan saudara. Serahkan kepada Tuhan. Karena melayani bersama keluarga adalah pelayanan seutuhnya. Kita berkumpul dengan anak-anak kita. Mari kita bawa kepada Tuhan, sehingga pelayanan yang kita kerjakan tidak dibebani dengan beban-beban itu, baik beban anak, beban istri, beban suami, tetapi menjadi suatu sukacita kita melayani, menjadi pekerja yang memuliakan Tuhan. Sekali lagi kita akan angkat pujian ini. Ini adalah kesempatan. Mari kita hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang hidup ini hanya sementara, hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti akan lagi, hidup ini sudah jadi beban. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mendengar firman Tuhan. Kami rindu ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu di muka bumi ini. Tetapi kami rindu pelayanan yang kami kerjakan menjadi pelayanan yang berarti, bukan menjadi sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami.
Sehingga kami menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Suami istri ada hubungan yang sehat. Orang tua dan anak ada hubungan yang sehat. Ketika kami melayani bersama-sama, menjadi suatu dupa yang harum di hati Tuhan. Kau tahu kondisi keluarga kami masing-masing. Tuhan tahu persis keluarga istri atau suami kami. Tuhan tahu persis hubungan antara anak-anak kami dengan orang tua. Dan pada pagi hari ini, tolong Roh Kudus, biar setiap kami dijamah oleh Tuhan. Setiap kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan setiap kami mau melakukan bagian firman Tuhan kami masing-masing. Sehingga apapun yang Tuhan percayakan kepada kami menjadi suatu kemuliaan, keagungan bagi nama Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sudah hadir. Kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah bagi semuanya. Akan Tuhan pakai menjadi alat-alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Untuk Tuhan pakai menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pulihkan, baharui, dan perbaiki kehidupan kami semuanya. Tanpa terkecuali, semuanya berharga di mata Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami keluarga besar GSJ Karismata Sukabumi mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita, dengan penuh kehangatan untuk Bapak Ibu Saudara. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu pagi jam 8 pagi di GSJ Karismata Sukabumi atau jam 5 sore di GSJ Karismata Sukabumi. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita GSJ Karismata bersyukur kepada Tuhan sebab pada tanggal 3 Maret nanti kita gereja akan merayakan ulang tahun gereja yang ke-30 tahun. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa selama 30 tahun kita boleh melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan tuntunan Tuhan atas gereja kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kami mengundang kepada Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam acara ulang tahun gereja yang sekali lagi akan kita laksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 di Gereja Karismata Sukabumi. Dan kami juga akan mengadakan perjamuan kasih Bapak Ibu Saudara. Jadi kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk mari bersama-sama kita membawa makanan masing-masing dari rumah. Bapak Ibu Saudara dibebaskan untuk membawa makanan jenis apapun itu. Bapak Ibu Saudara bisa siapkan dari rumah dan kemudian bisa bawa ke gereja dan kita akan berfellowship bersama-sama di gereja. Untuk kita bersyukur karena kita boleh menginjak 30 tahun. Kita boleh melihat 30 tahun penyertaan Tuhan atas gereja kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kami juga mau memberitahukan bahwa gereja membuka penyerahan anak Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyerahkan anaknya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi gereja untuk mendapatkan info lebih lanjut apa yang harus dilakukan dalam proses penyerahan anak ini. Yang paling penting Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara ingin melakukan penyerahan anak, ketika acara tersebut orang tua, ayah dan juga ibu, dua-duanya harus ada bersama-sama dalam acara tersebut, dalam proses penyerahan anak tersebut. Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan informasi yang lebih lanjut, yang lebih jelas kepada Bapak Gembala atau Pastor Richard. Dan kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa saat ini care sudah dimulai kembali. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di care di dalam wilayah masing-masing, mari Bapak Ibu Saudara aktifkan kembali care kita. Dan kemudian kita akan melihat bahwa Tuhan akan bekerja di dalam setiap care-care kita. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau tetap dukung di dalam doa untuk pembangunan atau kelanjutan pembangunan GSJ Karismata di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, demikian informasi atau warta sepekan GSJ Karismata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kolektan untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan
Firman Tuhan berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayakanlah kepada Tuhan. Kita persembahkan apa yang akan kita bawa kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Hati kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan kasih setia Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat hari yang baru, buat kekuatan yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap pemberian kami Bapa. Kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Engkau memberkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala apa yang menjadi usaha dan pekerjaan kami Bapa, Engkau buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga akan memberi untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Engkau akan memberkati. Kami akan memberi untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Engkau akan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk kami memberi bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Kasih dan karunia-Mu selalu menyertai kami, khususnya kami akan memasuki dalam minggu yang baru. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu yang mengatakan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan.
Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu mengatakan bahwa kami akan disertai oleh Tuhan. Kami akan diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, apapun yang menjadi rencana-rencana hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, bisnis, dan apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, membuat kami naik tidak menjadi turun, membuat kami menang, kami tidak menjadi kalah. Keluar masuknya kami dari rumah, dari keluarga, dari rumah tangga, dari kantor, dari toko, dari tempat usaha, dari tempat pekerjaan, dari perusahaan apapun, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh sidang jemaat-Mu dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu dan pengurapan-Mu Tuhan memenuhi kami. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Untuk Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Untuk Ibu Rosi yang hari ini Tuhan Engkau jamah sembuhkan. Ketika ada di rumah sakit Engkau pulihkan, sehatkan, kuatkan kembali tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dialah hamba-Mu milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua boleh sehat kuat karena kami akan memuliakan Engkau Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan, bagi Tuhan segala hormat. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur, haleluya. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya, kekuatan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya.